Shalom kekasih Kristus, selamat berjumpa kembali para pendengar renungan melekat dalam Tuhan. Salam waktunya mengalami terobosan. Hari ini saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan semangat. Melalui renungan ini, kekasih Kristus menjadi pribadi-pribadi yang memiliki nilai-nilai hidup yang mencerminkan Kristus. Sehingga seluruh pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, Kristus dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kesempatan yang indah di mana Engkau telah memberikan waktu kepada kami untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi satu dasar bagi iman percaya kami, sehingga melalui inilah rohani kami semakin kuat dan kehidupan kami sebagai pengikut-Mu mempunyai nilai-nilai yang berarti. Di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema pentingnya nilai-nilai hidup. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Filipi 1 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika aku hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Kasih Kristus, ayat yang baru saya bacakan adalah penggalan dari suatu konteks yang menceritakan tentang kesaksian Rasul Paulus dalam penjara. Rasul Paulus menginginkan jemaat Filipi mengerti sepenuhnya tentang nilai-nilai hidup sebagai orang percaya, di mana penderitaan yang dialami terkadang dipakai untuk mengabarkan Injil, sehingga Injil tersebut dapat membawa kemajuan. Paulus ingin menegaskan bahwa hidup yang dijalaninya hanyalah alat untuk Tuhan menyatakan kemuliaannya, di mana setiap kita yang percaya kepadanya membuat Kristus dimuliakan melalui kehidupan kita. Dan hal yang harus kita sadari bahwa hidup kita adalah milik Kristus, dan Kristuslah yang berdiam atas hidup ini. Dengan demikian dibutuhkan sikap yang rela untuk dipakai oleh Allah. Jadi makna hidup adalah seluruh cakupan kehidupan ada dalam Kristus. Dengan demikian hidup kita harus dipenuhi dengan Kristus. Itulah sebabnya Paulus dalam Filipi 1 ayat 21 mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini bagi Paulus merupakan nilai-nilai hidup bagi setiap kita sebagai pengikut Kristus. Karena Tuhan memilih kita menjadikan pribadi kita berarti dan berharga. Pribadi yang berarti dan berharga adalah pribadi yang memiliki nilai-nilai seperti sosok yang memilihnya, dan sosok yang memilih adalah Yesus Kristus. Tuhan yang kita sembah adalah pribadi yang memiliki nilai-nilai kehidupan yang sangat agung. Bila kita dipilih menjadi umat, bahkan anaknya, hendaklah kita pun mempunyai nilai-nilai yang sama. Nilai-nilai ini jangan menjadi luntur, apalagi hilang dalam kehidupan kekristenan kita. Karena dengan demikian kita dijadikan Tuhan menjadi pribadi yang bernilai. Jadi ketika Tuhan memilih kita, bukan keadaannya, bentuknya, tetapi yang dilihat Tuhan adalah jati diri yang ada pada kita, yaitu segambar dan serupa Allah. Nilai itulah yang menyebabkan Tuhan Yesus memilih kita, dan setelah itu Tuhan mengubah dan membaharuinya. Menanamkan nilai-nilai dengan dasar Alkitab pada kita sebagai umatnya merupakan proses pendidikan dan menuntut harga yang sangat mahal untuk dibayar oleh kita. Iman dalam Tuhan Yesus Kristus seharusnya merupakan iman yang hidup, yang diwujudkan dalam sikap dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 17. Sikap dan tindakan ini disebut dengan nilai-nilai yang merupakan standar yang ditetapkan Allah sendiri dalam firman-Nya, dan bukan standar yang ditetapkan oleh manusia. Itulah sebabnya kita harus memiliki nilai-nilai hidup berdasarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan dapat memagari hidup kita dari serangan si jahat dan menolong kita untuk tetap kuat saat menghadapi pencobaan. Nilai-nilai hidup kekristenan yang kita pegang akan menolong kita untuk tetap hidup benar ketika godaan-godaan dalam menjalani kehidupan datang menghampiri, sehingga dapat menguatkan kita untuk menjaga kekudusan ketika godaan dosa menghampiri. Entah kekayaan,
kesenangan dunia, hedonisme atau hidup pesta pora, pornografi, seks bebas, dan banyak jebakan lainnya. Milikilah nilai-nilai hidup kekristenan yang berakar pada kebenaran firman Tuhan dan jadikan itu sebagai gaya hidup kita. Karena pada akhirnya bukan berapa banyak pengetahuan kita akan firman, tetapi berapa dalam firman itu tertanam dan menghidupi firman tersebut dalam kehidupan kita. Mengutip Khalil Gibran adalah seorang Kristen yang menulis sastra tentang keagungan Tuhan sangat luar biasa, yang mengubah manusia yang hina menjadi berarti dengan memiliki nilai-nilai luhur. Khalil Gibran telah banyak menghasilkan karya sastranya yang luar biasa dan dahulu sering dikutip oleh saudara kita yang beragama lain sebelum ia diketahui sebagai orang Kristen. Saya ingin mengutip kalimatnya dalam karya besar Jesus the Son of Man, bahwa sosok yang bernama Yesus adalah nama yang sanggup mengubah rongsokan tubuh manusia hina menjadi bersalut emas menuju keadilan. Beberapa nilai-nilai hidup Kristiani yang harus ditanamkan dan menjadi gaya hidup yang paling menonjol dalam hidup kita sebagai umatnya adalah kebenaran, kesalehan, kekudusan, kesetiaan, dan kasih. Jadi, nilai-nilai hidup kekristenan menjadi penting bukan hanya diketahui dan diterapkan saja di setiap langkah hidup kita, tetapi juga harus memberitakannya, karena melalui kebenaran, kesalehan, kekudusan, kesetiaan, dan kasih, inilah yang menjadi gaya hidup dan daya tarik orang-orang sekitar kita. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami naikkan syukur kepadamu buat kebenaran firman yang kau berikan lewat renungan pada hari ini, di mana firman-Mu mengajarkan kepada kami agar kami tertanam dalam nilai-nilai kehidupan sebagai orang percaya. Karena nilai-nilai inilah yang menjadikan kami dibenarkan dan menjadikan hidup kami menjadi pribadi-pribadi yang sangat berarti. Dan itu menjadi satu cerminan agar kami dapat menjadi saksi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan pimpin kami Tuhan, agar kebenaran, kesalehan, kekudusan, kesetiaan, dan kasih menjadi dasar utama dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu. Sehingga melalui ini semua, nama-Mu dipermuliakan. Tuhan pimpin kami dan mampukan kami untuk kami melakukan semua itu. Roh Kudus, ingatkan kami senantiasa, biar kami menjadi pribadi-pribadi yang menyukakan Engkau melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share,